Audio Jungle. Hai, halo teman-teman. Kembali lagi sama kita, Mulia Sisters, kakak beradik yang suka membahas masalah psikologi. Oke, di video kita sebelumnya, kita ngebahas tentang kasus salah satu pendengar kita yang diselingkuhin. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat nonton videonya, bisa cek video kita sebelumnya. Nanti kita taruh di link aja ya, untuk video yang sebelumnya, ya, bagi teman-teman yang belum menonton. Nah, untuk episode yang kali ini, setelah dari kasus yang sebelumnya, yang kasus Lisa, akhirnya ada salah satu viewer kita ya, yang tertarik untuk menceritakan mengenai kehidupan dia, tapi dari sisi orang ketiga. Jadi dia ini statusnya di dalam cerita ini adalah sebenarnya sebagai pengamat ya, bukan yang melakukan ataupun sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Ya, jadi dia ini namanya Louis. Si Louis ini dia bergaul dalam satu circle olahraga di tempat fitness. Ya, jadi dalam satu circle dia ini ada beberapa teman dia dan semua temannya ini terlibat suatu hubungan yang sangat complicated menurut dia, yang sampai akhirnya dia memutuskan untuk memutuskan hubungan, bukan hubungan ya, mungkin memutuskan kedekatan dengan memberikan jarak lah. Memberikan jarak, itu. Penasaran? Kita simak berikut ini. Langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi Alkisah. Ada 3 orang teman. Jadi kita bisa kasih namanya itu Noni, Putra, dan Dani. Dan ini tokoh utamanya di sini adalah Putra dan Noni ya. Iya, sebenarnya kita bakal banyak cerita tentang Putra dan Noni. Jadi Dani, Putra, Noni. Mereka bertiga adalah teman dari Louis. Jadi Louis memang benar kenal dengan 3 orang ini ya. Nah, dulu sekitar tahun 2006 atau 2007, Putra dan Noni ini pacaran waktu mereka masih kelas 1 SMP. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya mereka putus dan Noni memutuskan menjalin hubungan dengan Dani pada saat dia kelas 2 SMP. Oke, berarti 1 tahun kemudian berselang. Ya. Nah, dari kelas 2 SMP ini akhirnya dia berhasil menjalin hubungan dengan Dani selama 12 tahun dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan sampai sekarang ya, sampai sekarang masih berlanjut pernikahan mereka. Noni dan Dani ini sebenarnya sebelum mereka menikah, mereka ini sudah mengalami banyak masalah sebenarnya. Dan bukan hanya dari faktor eksternal aja, kayak pernikahan mereka harus diundur-undur, tapi dari dalam internalnya pun mereka juga udah bermasalah. Jadi dimulai dengan Dani yang mungkin udah mulai jenuh dengan hubungan mereka, udah cuek, dan sebenarnya si Noni pun juga udah cuek juga gitu loh dengan Dani. Jadi ngerti gak sih teman-teman, hubungan yang udah 12 tahun dan hambar gitu buat mereka berdua. Dan apalagi ini dari SMP kan, SMP yang mana kita itu masih dalam tahap perkembangan banget nih, masih kayak bener-bener remaja banget. Dan 12 tahun kan itu berarti SMP 12 tahun sampai 26 tahun ya kurang lebih ya berarti. Yes, benar. 26 tahun tuh pasti udah ada terbentuk pemikiran-pemikiran baru lagi. Ya, betul. Nah, si Louis ini bercerita, mungkin karena gengsi atau mungkin Noni merasa gue udah invest banyak banget ya, gue udah investasi waktu dan effort di hubungan gue yang 12 tahun ini, masa gue gak jadi nikah? Make sense. Akhirnya dia memutuskan menikah. Nah, masih dicerita sebelum mereka nikah ya. Oke. Dia kembali bertemu Putra nih, ini sebelum menikah. Sebelum menikah ini dia kembali bertemu Putra karena masalah pekerjaan. Jadi Putra ini membantu si Noni untuk masuk ke sebuah perusahaan. Oke. Dan jadilah mereka kolega di situ. Oke, nah mulai lagi nih kan yang namanya mantan ketemu lagi ketika gede, ya jadi baper gitu. Dan apalagi kalau nggak salah antara Putra sama Noni ini ketika Noni ada masalah sama Dani, Noni ini ceritanya sama Putra. Itu udah suatu kesalahan sih menurut gua ya. Nah, ditambah lagi si Noni ini pun sudah beberapa kali menangkap si Dani ini cheating, selingkuh. Baik itu tertulis maupun ada buktinya juga kan ya? Iya, tapi kebanyakan awal ketahuan selingkuhnya selalu dari chat. Jadi Noni itu bukan cuma sekali ya, tapi beberapa kali menangkap Dani selingkuh. Oke. Akhirnya mereka memutuskan menikah antara Dani dan Noni. Dan lo tahu apa? Setelah mereka menikah, Noni itu masih menjalin hubungan dengan Putra.
guys. Oke. Dan apa yang membuat Louis waktu itu geram adalah si Louis ini kan ada janjian nih sama Noni untuk kayak nge-gym bareng gitu. Janjiannya sama Noni doang loh. Dia kaget banget ketika Noni bawa Putra ke situ. Dan mereka berani banget PDA depan orang-orang. Mungkin untuk teman-teman tahu PDA itu apa? Itu adalah public display affection yang menunjukkan kayak, oh kita ada kedekatan khusus nih. Jadi kayak sentuhan tubuh lah atau memberikan perhatian-perhatian. Jadi orang tahu bahwa ada hubungan spesial antara dua manusia gitu. Dan mungkin yang bikin geram juga dari si Louis itu, karena memang si Louis ini nggak suka kan sama si Putra melihat tabiatnya itu loh. Kayak ini sudah tahu loh bahwa Noni ini sudah bersuami, tapi kenapa lu tetap masih gasin aja? Nah itu yang membuat si Louis juga kayak geram, kayak makin gak suka gitu ngelihat ketika si Putra ini juga menunjukkan affection itu depan publik. Iya. Dan sebenarnya karena si Louis ini dekat juga baik dengan Putra maupun dengan Noni, jadi dia bagusnya tuh dia mendengar cerita dari dua pihak. Dan karena itu dia memutuskan, oh ini salah gitu. Dan dari Louis sendiri ya, dia juga merasa Putra ini ada sisi victim mentality, kayak merasa mental korban nih, kayak minta dikasihanin. Dan mungkin peran Louis di sini juga dalam cerita ini, dia itu pas awal-awal tuh banyak dengar cerita dari Noni ya, tapi tidak pernah menyinggung soal si Putra. Baru belakangan setelah hubungan ini berjalan, Putra baru ceritakan sama si Louis kayak apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sesungguhnya Louis sendiri ini pun sudah punya firasat gitu kan, firasat walaupun si Noni nggak pernah cerita apapun tentang Putra ini ke Louis. Karena ya itu mereka menunjukkan terang-terangan bisa kayak gandengan, bisa kayak ya sayang-sayangan gitu depan publik. Dan si Louis sendiri pun tahu seberapa jauh hubungan perselingkuhan mereka ini. Bahkan sudah 18 plus ya, karena mereka sering banget kayak ngamar gitu. Ngotel gitu lah. Dan yang bikin Louis kesel juga kayak udah si Putra ini selingkuh sama istri orang, dia masih bisa loh komplain tentang betapa mahalnya biaya kamar hotel yang harus mereka sewa setiap minggunya. Itu yang bikin Louis mulai kayak, aduh gue gak nyaman banget deh di circle ini kayaknya. Gitu. Sampai suatu hari emang Louis marah sama Putra, kayak lu gak bisa begini terus. Dan mungkin karena tidak diindahkan, akhirnya Louis memutuskan untuk menjaga jarak dari mereka bertiga. Karena menurut dia udah gak sehat gitu. Nah tapi karena mereka berada dalam satu tempat fitness yang sama, mau gak mau ketemunya tuh juga itu lagi. Nah dalam artian si Louis ini suatu saat dia berteman dengan dua orang baru cewek, namanya Desi dan Mawar. Jadi toko di sini sekarang totalnya ada 5, ada Desi dan Mawar nih tambahan. Siapa Desi dan Mawar? Desi dan Mawar adalah teman dari Putra dan Noni gitu. Cuma yang lebih dekat dengan Putra dan Noni adalah Desi. Mawar ini adalah sahabatnya Desi yang ikut masuk aja gitu. Karena si Louis dekat sama Desi, akhirnya Desi banyak lagi dong nih cerita lagi nih sama si Noni kan. Nah suatu hari si Desi ini cerita sama Louis kalau dia lagi ada masalah sama suaminya di rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk sewa hotel. Di situ dia bikin acara party yang pakai alkohol lah, kayak seru-seruan gitu. Dan dia ngundang Putra, Noni, Mawar, dan beberapa teman lain yang mungkin si Louis nggak kenal. Nah udah malam nih kan, udah pada teler dong. Tapi si Desi ini masih dalam keadaan sadar. Jadi dia ke toilet, pas dia balik, tebak apa yang kalian lihat? Adegannya 18 plus ini. Adegannya 18 plus. Semoga tidak disensor oleh YouTube. Amin. Oke, jadi si Desi melihat si Putra ini tidur di antara Noni dan Mawar. Di tengah-tengah tuh ya. Loh, jadi lakukan Putra adalah dia lagi ciuman sama Noni, cuman tangannya itu meraba dada Mawar. Itu Desi cuma diem aja karena sudah mabok banget, akhirnya tidur kan. Dan dia juga tidak tahu harus merespon seperti apa. Akhirnya sebenarnya dia bukan tidur sih. Lebih tepatnya Louis tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi setelahnya ke Desi. Oh, oke. Gitu.
Jadi saya biarkan kepada para penonton memutuskan open ending ini ya, kemana arahnya itu. Setuju. Cuma pada saat yang sama emang Desi cerita ke Louis kalau dia ya agak kaget gitu ya, karena sebelumnya ketika Desi ini belum menikah dengan suaminya, Desi ini pernah punya masalah dengan pacarnya ketika di bangku kuliah. Apa yang Desi lakukan teman-teman? Usut punya usut. Usut punya usut. Ternyata Putra pernah menjadi selingkuhan Desi di bangku kuliah. Jadi setiap Desi ini masalah dengan cowoknya di bangku kuliah, dia bakal nyamperin Putra di kos-kosannya Putra, dan terjadilah lagi 18 plus. Sebenarnya nggak dikasih tahu sih. Pokoknya cuma nyamperin ke kosan. Siapa tahu kan butuh konseling. Kita nggak tahu. Butuh konseling gitu Tapi ya. kita open ending nih. Apa yang terjadi kita serahkan ke netizen ya. Pokoknya mungkin karena si Louis ini udah kayak, aduh kayaknya nih circle toxic banget ya, kayak nggak sehat banget. Akhirnya dia emang udah mau jaga jarak, nggak bener-bener kayak udah gue tinggalin juga nih dua temen gue yang baru ini. Tapi ya kembali lagi, karena berusaha apapun kita meninggalkan suatu circle, kalau lu berada masih di tempat yang sama, lu ketemunya itu lagi. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan satu orang baru lagi, teman sahabat dia, sahabatnya Louis yang masih sahabat sampai sekarang. Kita beri nama Susi. Oke, siapa Susi? Susi adalah teman dari Noni, Putra, Desi, dan Mawar. Jadi empat-empatnya mereka Susi ini berteman gitu loh. Iya, ketemu lagi gitu loh. Oh, ternyata lu kenal, lu temannya. Oke, gitu. Terus akhirnya Susi ini ceritakan sama Louis, dan ternyata Putra sepertinya itu juga suka sama Susi. Padahal waktu itu Susi kan juga sudah berkeluarga gitu kan. Ya, Susi ini cantik orang yang ngomong-ngomong. Ya. Susi cantik kayak imut-imut gimana gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya cerita Susi ini ketemu, maksudnya ada apa-apa, Putra ada apa-apa dengan Susi ini terjadi beberapa lama kemudian setelah akhirnya Louis hamil. Oh, bukan setelah Louis pergi juga ya dari circle? Ya, satu. Itu pokoknya setelah Louis menjauh, terus gak berapa lama kemudian si Noni ini hamil, anaknya Dani. Dan Noni sepertinya emang memutuskan untuk fokus sih sama keluarga dia, jadi Louis juga udah gak pernah dengar cerita aneh-aneh lagi. Dan di saat itu juga Putra memutuskan bertunangan juga dengan orang baru yang Louis gak kenal. Nah, jadi cerita si Putra ini deket sama Susi ini sebenarnya baru-baru guys. Baru-baru ya. Baru-baru, dan karena Putra ini udah punya tunangan loh. Jadi gue cukup bisa memvalidasi ya, kayak perasaan Louis yang mengatakan kalau Putra ini victim mentality banget. Ya. Kayak lu minta banget disayang sama semua cewek yang bisa lu temuin. Karena kelihatan bagaimana dia mendekati semua cewek dan tidak melihat adanya batasan status cewek ini sebelumnya nih gimana gitu loh. Iya. Bahkan dengan Susi pun dia berani kok ngajak kayak hangout gitu ya. Padahal Susi ini waktu itu mungkin lagi hamil atau ya lu tau lah tuh punya suami, kayak lu harus tahu batasan gitu sama orang yang udah menjadi milik orang lain. Betul. Jadi dari cerita ini Louis ingin berbagi untuk kita semua, kalau sekiranya teman-teman lagi berada dalam hubungan seperti ini atau circle seperti ini, segeralah menjauh, karena nggak sehat banget gitu untuk mindset kita dan pola perilaku kita gitu ke depannya. Betul sih. Dan mungkin yang gua nangkep ya dari sisi cerita utamanya nih antara Noni dan Dani gitu. Menurut gua ketika ada orang yang bilang kok dalam pacaran sama pernikahan itu beda ya. Sebenarnya menurut gua bibit itu udah ada, sudah kelihatan dari pada saat pacaran, pada saat tahap perkenalan. Kok sampai baru ketahuan menikah? Apakah sebenarnya kita coba untuk refleksi ke diri kita nih ya, dalam arti apakah sebenarnya gue mengabaikan red flag yang ada? Jadi kayak mengabaikan tuh nggak semerta-merta kita kayak ya udahlah, tapi kayak kita melihat oh ya dia memang ada seperti ini, tapi ya udahlah nanti dia berubah, satu. Atau kedua, kita sudah tahu ada negatifnya dia, cuman kita bilang oh ya memang negatif dia di sini, tapi dia ada positifnya kok. Dan nomor 3, kita berusaha menjustifikasi. Misalnya dia suka pulang malam, dia nggak balas WA kita, dia biarin kita
kebingungan dia di mana berhari-hari, dan kita bilang sama diri kita sendiri, oh ya dia lagi sibuk. Padahal Sering. Sering banget. Oh ya dia emang lagi nggak ada waktu kok. Kayak gitu. Jadi justifikasi itu yang membuat kita mengabaikan red flag yang ada. Dan kenapa pada saat pernikahan baru kayak kita bilang kok beda banget? Karena itu udah step dimana mungkin chemicals yang kayak jatuh cinta kita terus kayak mengejar-ngejarnya itu sudah punah, sudah hilang. Jadi baru kayak masuk ke realitas sungguhnya, gue nggak bisa nerima yang seperti ini. Dan bisa faktor juga mungkin karena kita tidak bersama dengan orang itu 24 jam ya. Kalau pasangan menikah kan 24 jam tuh. Mungkin kita juga tidak pernah berada dalam suatu situasi yang di bawah tekanan bersama orang ini. Dan kembali lagi, ketika orang di bawah tekanan, dia akan menunjukkan warna aslinya tuh seperti apa. Setuju. Gitu. Jadi menurut gue orang tiba-tiba bisa berubah itu agak nggak mungkin sih ya. Kecuali emang orang itu yang memutuskan untuk berubah. Mungkin atau enggak ya, kalau misalnya kayak kita masih dalam perjodohan zaman baheula yang benar-benar kita nggak tahu tuh siapa orang, ya udah jodohin pada saat itu juga. Yes, dan ini hubungan 12 tahun loh. 12 tahun itu sangat lama sekali. Lu bisa tahu seharusnya. Buktinya lu tahu kan dia selingkuh berkali-kali. Tapi kenapa lu mengabaikan? Iya. Dan untuk dari sisi Dani, lu tahu loh ini cewek lu kembali berhubungan dengan mantannya. Yang dimana gue yakin lu menjustifikasi, oh cuma temen. Guys, tidak ada sahabat antara lelaki dan wanita menurut gue. Kayak sahabat yang benar-benar intens banget gitu ya. Iya, dimana lu kayak chatan. Kalau lu sama sahabat ngapain sih? Lu nongki bareng terus, lu chatan, apa-apa. Kalau udah masalah lu cerita sama dia. Menurut lu mungkin nggak terjadi antara wanita dan laki-laki tanpa melibatkan perasaan. Dan apalagi maksudnya udah sampai ngamar gitu loh. Iya. Ya, menurut gue red flag itu udah pasti kelihatan sih. Apalagi dalam jangka waktu yang selama itu ya. 12 tahun, jadi ya intinya kalau sampai kayak gitu nggak sadar ya ngapain aja dalam pacarannya kan. Iya. Jadi 12 tahun atau berapa puluh tahun pun lo pacaran sama orang itu sebenarnya tidak menjamin lo bisa mempunyai pernikahan yang sehat. Ya. Menurut gue ya. Tapi itu lebih baik daripada tiba-tiba lo kenal hari ini besok nikah sih. Iya. Waduh. Ya, gitu. Jadi ya mungkin pesan dari kita ya, pesan dari kita, ketika memang hubungan itu sudah expired kutip ya, ketika arah pertumbuhannya itu sudah berbeda, let it go sih, atau kita bisa ngomong lepaskan. Sebelum yang ada terjadi adalah resentment atau kebencian antara satu sama lain, karena ya sudah tidak ada apa ya kesamaan lagi atau enggak, ya memang pertumbuhannya sudah berbeda. Dibanding kita takut akan kehilangan, takut dicap A, B, C, D, padahal ntar konsekuensinya ada 20 tahun ke depannya. Dan itu akan mempengaruhi hidup kita banget nggak sih? Jadi gitu. Pada akhirnya cinta itu akan berubah jadi komitmen. Dan komitmen itu adalah pilihan. Jadi pilihlah yang benar-benar kamu mau habiskan sisa hidup kamu bersama orang itu selama-lamanya. Ya. Oke, sekian video dari kita. Kalau ada yang mau cerita, kita terbuka banget. Siapa tahu kita bisa bahas dari sisi psikologi. Dan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menjalin relasi yang baik dengan sekitarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke? Oke. See you. See you. Dadah.